Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini Jumat kita bisa bertemu walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan ya untuk dapat melaksanakan kuliah dengan baik ya dan segala aktivitas dengan lancar semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup. Hari ini ya selamat datang, selamat bertemu dengan saya pada mata kuliah transformasi digital. Ini mohon maaf nih ada kesalahan tulis ya, harusnya pengenalan ini. Ini hari ini kita nanti akan membahas tentang pengenalan ya kuliah transformasi digital. Nah, sebelum kita mulai ya, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya ini ya tadi ya. Ini nama saya. Asal saya dari ini jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Sudah saya tuliskan di sini semuanya. Ini asal saya ya. Nah, untuk biodata mungkin supaya nanti Anda kenal ya. Karena kita nanti akan berinteraksi selama 1 semester. Ini nama saya. Ini tempat tanggal lahir saya di sini sudah saya tuliskan, alamat lengkap ya. Pekerjaan utama di sini apa? Pengalaman kerja saya. Terus alamat email dan nomor kontak ini juga sudah ada. Saya kira itu ya untuk perkenalan diri. Nggak perlu panjang lebar ya. Nah, ini untuk keluarga saya. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 orang anak dari 1 istri ya. Yang berikutnya ini untuk channel YouTube saya. Silakan nanti semua mata kuliah ya, semua kuliah saya rekam. Nanti saya upload di sini. Ini nama channelnya. Kebanyakan channel berisi tentang mata kuliah pada bidang teknik elektro, termasuk yang saya ampu yaitu tentang mata kuliah transformasi digital. Oke, saya kira itu ya untuk perkenalan. Nah, saya ucapkan ini selamat datang kepada Anda semua. Ini sudah saya rekam ya. Ada beberapa. Ya, kenapa saya minta untuk mengaktifkan kamera? Karena supaya nanti saya bisa tahu nih ya keseriusan dari Anda semua. Kalau saya nanti kuliah tapi walaupun tidak bertemu langsung, tetepan kita nanti perlu untuk tahu ya kira-kira Mas Ika itu atau Mbak Ika itu yang seperti apa. Ini saya belum ngerti Mbak Ika ya. Semoga nanti biar bisa aktifkan ya. Mbak Amalina yang mana ya. Mbak Aida yang seperti apa, Muhammad Altof ya. Supaya nanti saya bisa tahu. Nah, silakan yang belum mengaktifkan untuk segera mengaktifkan ya. Ini yang kedua. Tadi saya ambil pada posisi mahasiswa ada 40. Kalau saya lihat di presensi itu ada berapa ini? Ada 43 ya. Hari ini ada 40. Berarti masih ada 4 orang yang belum hadir karena 40 dengan saya. Semoga nanti bisa masuk ya. Untuk pertemuan pertama tidak saya batasi, tidak saya kunci ya. Jadi kalau telat berapa nggak apa-apa, tapi minggu depan nanti saya batasi 10 menit. Kalau tidak ada berarti saya anggap tidak masuk. Nah, untuk yang tidak masuk, kuliah nanti bisa lihat di YouTube. Tetapi mungkin untuk presensi nanti ya terpaksa nanti saya di sana saya tidak masukkan Anda sebagai daftar yang masuk di dalam perkuliahan. Ini sudah masuk 43 kurang 1 orang. Oke. Kita awali ya kuliah kita dengan menyampaikan tentang deskripsi.
Deskripsi itu adalah gambaran. Kira-kira gambaran mata kuliah transformasi digital itu seperti apa? Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan karena tidak ngerti bayangan kuliah itu seperti apa, materinya itu seperti apa. Nah, Anda ini sebagai mahasiswa, ini prodi ilmu komunikasi kalau tidak salah, benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, ini ilmu komunikasi nanti sangat erat ya dengan transformasi digital. Karena komunikasi dewasa ini nanti komunikasinya tidak lagi konvensional seperti zaman dulu, tetapi kita komunikasinya lebih banyak ke komunikasi yang sifatnya modern. Salah satu aspek yang nanti perlu dipertimbangkan adalah komunikasi digital. Nah, mata kuliah ini kira-kira menggambarkan apa? Ini supaya Anda punya bayangan. Jangan sampai nanti beli kucing dalam karung. Ikut mata kuliah transformasi digital, tapi nggak ngerti dalamnya itu isinya apa ya. Nah, ya ini yang tidak saya inginkan. Gambaran yang pertama ya kita bisa lihat transformasi digital itu merupakan apa? Efek digitalisasi. Disebabkan karena apa? Perkembangan teknologi. Sehingga mendorong adanya perubahan pada berbagai macam aspek yang terjadi di masyarakat. Ini yang pertama ya. Jadi namanya transformasi digital itu efek digitalisasi. Kalau tidak ada digitalisasi maka ya nggak ada transformasi digital. Yang kedua, transformasi digital merupakan bagian akhir dalam tahapan teknologi. Pertama ya pengenalan kompetensi yang harus dikuasai, penggunaan, sehingga sekarang harus terjadi transformasi, perubahan. Dari yang tadinya dulu teknologinya, teknologi analog, sekarang sudah bergeser menuju ke teknologi digital. Nah, masalahnya kita sudah siap atau belum nih? Nanti kita tanya diri sendiri ya, Mbak Anista, ya, Mas Ahmad, Mbak Ailsa, dan lain sebagainya, nanti silahkan ditanya. Kira-kira kita siapkah kita menghadapi era revolusi digital ini? Ini menjadi masalah, termasuk kuliah hari ini itu kan termasuk transformasi digital. Terpaksa karena adanya COVID. Yang ketiga, perkembangan teknologi memunculkan tantangan dan peluang. Setiap perubahan itu mesti ada tantangan dan peluang. Selain tantangan dan peluang juga ada ancaman. Sehingga nanti kita sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, mestinya setiap terjadi perubahan itu kita anggap sebagai tantangan dan peluang. Bagi siapa? Ya, bagi para pengguna dalam menyediakan teknologi baru. Nah, ini penting ya, jangan menjadi beban. Kuliah online itu jadi beban. Waduh, besok kuliah online lagi. Minggu depan kuliah online lagi. Jangan seperti itu. Ini adalah peluang dan tantangan. Nah, sehingga di sana nanti perlu ada inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan platform digital. Nah, ini yang kira-kira nanti gambaran kuliahnya ini yang akan kita bahas. Bagaimana nanti kita bisa mengkoneksikan ya berbagai macam aspek ke dalam komunikasi yang jauh lebih luas ya, jauh lebih global dengan memanfaatkan internet. Sehingga nanti daya jangkaunya itu semakin besar. Ini kira-kira nanti yang akan kita bahas di dalam mata kuliah transformasi digital. Kira-kira gambarannya seperti itu. Detailnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Nah, harapan dari kuliah mungkin bagi Anda yang masih awam ya. Karena ini mungkin Anda semester berapa ini? Mas Rafli, semester berapa ini? Semester 2, Pak. Semester 2. Ini mungkin masih sangat awam dengan dunia teknologi, terutama teknologi digital. Apalagi Anda dari ilmu komunikasi, mungkin belum sampai tahap sana. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti, harapannya nanti kita balik nih. Ini nggak bisa balik ya. Nanti kita harapannya setelah mengikuti kuliah ini menjadi lebih paham ya.
lebih kompeten. Nah, di dalam kuliah ya, apapun itu di dalam sebuah perubahan ya, pasti muncul tantangan. Untuk mencapai sebuah kompetensi itu tidak mudah. Apapun ya, kita kuliah, kita kerja, kita apapun, selalu kita menghadapi sebuah situasi yang kadang kita menghadapi seperti ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita ya perlu untuk membentuk sebuah usaha ya, perlu memilih sebuah strategi agar nanti kompetensi ini kita bisa capai dengan baik. Nah, caranya bagaimana ya? Tentu saja di dalam pembelajaran era pandemik ini sangat sulit ya untuk memahamkan, untuk bisa menjadikan mahasiswa yang tadinya biasa menjadi luar biasa itu sulit sekali. Nah, gimana caranya? Ini saya sudah membuat sebuah metode ya. Yang pertama apa? Ikutilah kuliah yang pertama, kuliah daring. Kalau tidak bisa ikut kuliah daring, simak video kuliah di YouTube. Yang kedua, pastikan Anda baca materi. Materi yang sudah kita upload di Bismart, mohon untuk dibaca. Yang ketiga, aktifkah dalam diskusi dan tanya jawab. Nah, yang keempat, ya, kerjakan tugas-tugas nanti yang diberikan oleh dosen. Ini adalah tahap yang harus dilalui. Jangan lupa ya, segala sesuatu itu harus kita serahkan pada Yang Maha Kuasa, sehingga tetaplah harus berdoa agar kita dapat melalui kegiatan ini dengan baik ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah apa? Ya, minta restu kepada orang tua. Jangan sampai Anda kuliah ya, itu justru menjadikan orang tua Anda menjadi kecewa ya. Yang berikutnya ya tentu saja memuliakan guru ya. Apapun yang terjadi ya, kita tidak boleh untuk menistakan ya. Ini banyak sekali kejadian sekarang ini. Kuliah dosennya tidak enak mengajarnya, mahasiswa langsung curhat di medsos. Kuliah hari ini ibarat masuk ke penjara ya. Disuruh menyalakan kamera. Nah, ini saya tidak ingin ya Anda membuat status-status yang seperti itu. Oke, yang berikutnya terkait dengan apa sih materi yang akan kita bahas? Di Bismart ya, harapannya nanti Anda semua sudah mengakses Bismart, tolong dicek ya. Karena penilaian itu akan dilakukan, salah satunya adalah melalui kuis yang ada di Bismart ya, termasuk nanti ujian dan Meet. Nah, materi-materi apa yang nanti akan kita bahas itu sudah kita sampaikan di Bismart. Yang pertama adalah hari ini kita akan pengenalan kuliah transformasi digital ya. Metode yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ceramah, kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Nah, oleh karena itu saya harapkan karena ini lewat daring ini sangat terbatas, sangat sulit untuk kita bisa berdiskusi dengan baik. Silakan Anda optimalkan waktu yang sebaik-baiknya ini. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang revolusi industri ya, ada metode teknologi digital, media sosial, teknologi web ya, etika dan privacy digital ya, pengenalan pemrograman dan bahasa pemrograman. Nanti ini setengah semester pertama kita selingi dengan ujian mid semester. Nah, di rancangan awal kuliah pada minggu pertama kita lakukan dengan metode seperti ini. Ujian, nanti lihat sikon, apakah nanti ada online atau offline. Kami sudah menyiapkan dua-duanya, termasuk nanti untuk kuliah. Kita sudah siap ya, sudah siap untuk offline maupun online. Ini karena Omikron sedang tinggi ya, pemerintah Jogja mengharapkan untuk kuliah teori sebaiknya nanti pakai daring ya, maka kita laksanakan secara daring. Nah, sedangkan minggu yang kedua atau tengah semester yang kedua, kita lakukan dengan ya materi seperti ini. Nah, metodenya saya rubah. Metodenya saya rubah di mana nanti yang presentasi bukan saya lagi ya, yang ceramah bukan saya. Tetapi nanti yang ceramah
Anda semua di sini. Nanti akan saya buat kelompok. Sehingga nanti harus siapkan materinya Anda nyiapkan, ya. Bahannya Anda siapkan. Silakan nanti Anda presentasikan, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, saya harapkan nanti ya Anda bersiap-siap mulai dari setelah ujian mid semester. Jadi materi nanti akan saya berikan sampai selesai ya. Untuk materi ceramah yang saya sampaikan itu hanya sampai mid semester. Oke, yang berikutnya untuk materi silakan Anda bisa download di sini ya. Sudah download materinya semua? Mbak Devinka sudah download materi? Bagaimana, Pak? Apakah materi sudah di-download? Yang bab 1, Pak. Bab 1. Apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah. Kuisnya sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Dapat skor berapa? 100, Pak. Woi, mantap. Dapat skor 100 ya. Oke ya. Jadi nanti itu yang harus dilakukan. Yang lain silakan nanti untuk ya mengikuti Mbak Devinka ini. Ya, ini sampel aja ya. Nggak semuanya saya tanya. Ini yang terkait dengan materi. Video nanti bisa diakses di sini. Nah, untuk penilaian itu nanti saya ada beberapa faktor ya. Yang pertama aktivitas di kelas. Aktivitas di kelas itu ya yang pertama mengikuti kuliah. Yang kedua ya tadi ini menyalakan kamera termasuk aktivitas ya. Termasuk aktif di kelas itu termasuk di sini. Termasuk nanti ya ada kuis. Insya Allah nanti akan saya mungkin tidak setiap pertemuan nanti kita kasih kuis. Berikutnya nanti ada tugas. Tugas nanti saya berikan penilaian maksimum 30%, dilanjut ujian mid semester dan ada ujian akhir. Nah, ujian akhir itu nanti akan dilakukan serentak. Ujian akhir serentak ya, secara online. Anda harus siap-siap ya. Isinya semua materi ya. Metode kuliah yang akan saya gunakan ini ya, mulai dari sampai penugasan ya. Nah, referensinya pada buku referensi ini ada buku-buku tentang transformasi digital ya, Anda buku ya terkait dengan materi transformasi digital baik materi yang dalam bahasa Indonesia maupun materi dalam bahasa Inggris. Oke ya, bisa difahami untuk ini? Bisa dipahami, Pak. Oke. Nah, kompetensi yang diharapkan itu apa ya? Kompetensi yang kita harapkan dari Anda semua setelah mengikuti kuliah ini ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep transformasi digital dan hal-hal yang terkait dengan transformasi digital ya. Ini yang pertama ini. Yang kedua mampu mengkomunikasikan. Setelah Anda menguasai harus bisa mengkomunikasikan. Mengkomunikasinya lewat apa? Presentasi, tanya jawab, lewat diskusi, lewat tugas dan lain sebagainya. Berikutnya adalah diharapkan Anda mampu menganalisis, mengevaluasi, dan berinovasi. Tentu saja yang terkait dengan mata kuliah transformasi digital. Kameranya agak trouble ini ya, kira-kira kenapa ini. Terus yang berikutnya adalah mampu mengelaborasi ya terkait dengan ilmu transformasi digital disinergikan dengan ilmu lainnya sehingga nanti diharapkan Anda mempunyai ya salah satu ide pengembangan di dalam bidang transformasi digital.
Nah, untuk bisa menguasai konsep dibutuhkan beberapa aspek ya. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai profesional muda ya, diharapkan Anda mempunyai ya yang pertama di sini. Mempunyai respect ya, mempunyai etika, mempunyai integritas dan mempunyai honesty. Nah, ini yang paling penting ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep kompetensi itu seperti apa? Kompetensi itu menurut taksonomi Bloom ya, ini minimal ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Orang dikatakan kompeten, seseorang dikatakan mempunyai kompetensi itu jika memenuhi 3 aspek. Minimal dia mempunyai apa? Yang pertama pengetahuan. Berkaitan dengan materi transformasi digital, minimal Anda punya pengetahuan. Yang kedua, orang dikatakan kompeten kalau dia punya keterampilan. Dan yang ketiga harus punya afektif, yaitu sikap, nilai, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Nah, bagaimana mengukur kemampuan dari sisi kognitif? Menurut Bloom dan Anderson, ya, ada 6 level tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah how to remember. Minimal Anda kalau dikasih pertanyaan terkait dengan materi transformasi digital, Anda tahu. Ini level yang paling dasar. Apa sih yang dinamakan transformasi itu? Apa sih yang dimaksud digital? Aspek apa saja sih yang terpengaruh terkait transformasi digital? Siapa sih pionirnya? Nah, itu adalah kemampuan how to remember. Yang kedua, tentu saja tidak cukup hanya mengingat. Perlu kita tingkatkan adalah memahami. Oh, transformasi digital itu peranannya seperti apa sekarang ini? Urgensinya bagaimana? Bagi mahasiswa kira-kira manfaatnya apa? Nah, ini adalah how to understand. Yang ketiga adalah how to apply. Bagaimana Anda bisa melakukan apa? Pemecahan masalah, mengimplementasikan, mengeksekusi, mengoperasionalkan, mendemonstrasikan tentang transformasi digital. Nah, 1, 2, 3 dikenal dengan istilah LOTS atau Low Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, harapannya sebagai mahasiswa lebih fokus pada yang ketiga. Kalau yang 1, 2, 3 mestinya Anda bisa belajar mandiri. Tetapi yang 3, 4, 5 itu yang disebut sebagai high order thinking skill. Bagaimana Anda berpikir tingkat tinggi. Mampu menganalisis. Menganalisis itu mengurai. Mampu melakukan evaluasi. Ya. Apakah seperti ini itu sudah sesuai dengan konsep dari transformasi digital atau belum? Maka Anda harus bisa mengevaluasi. Ini sudah benar atau belum? Kurangnya di mana kira-kira? Apa sih yang nanti perlu diperbaiki? Nah, itu adalah how to evaluate. Nah, sehingga nanti harapannya Anda bisa melakukan inovasi atau kreatif. Sehingga bisa apa? Bisa mendesain, bisa mengkonstruk, bisa melakukan development, bisa menginvestigasi. Ya. Ini adalah kemampuan yang paling tinggi. Apapun mata kuliahnya, mestinya pola berpikirnya seperti ini. Nah, silakan Anda cek ya. Setelah saya ikut kuliah, itu level saya itu masih berada di mana? Kalau level Anda masih berada di 1, 2, 3, ya ini level LOTS ya, Low Order Thinking Skill. Remember itu biasanya hafalan. Jadi kuliah saya nggak senang Anda bermain hafalan ya. Karena hafalan itu level anak SD. Pemahaman itu level anak SD menjelang SMP. SMP lebih pada memahami, mengaplikasikan. Analisisnya masih sangat sederhana. SMA mulai menganalisis dan mengevaluasi. Nah, mestinya di level perguruan tinggi kita sudah mulai fokus di yang ketiga ini. Yang kedua terkait dengan skill ya. Menurut teori Hero,
level skill itu ada 5 tingkatan. Apa saja level 5 tingkatan itu? Yang pertama adalah biasanya orang pertama kali belajar itu senangnya itu melihat contoh. Kalau dikasih tugas itu selalu Pak ada contohnya enggak gitu ya. Kalau disuruh membuat sesuatu itu mesti yang ditanyakan apa? Contoh. Contoh soalnya seperti apa? Nah, ini wajar ya. Orang dalam belajar pertama kali adalah meniru. Yang berikutnya, kalau Anda sudah lama belajar, Anda tidak butuh contoh lagi. Kalau Anda sudah terbiasa, nanti akan bekerja dengan lancar dan tepat. Kalau sudah lebih lama lagi berlatih, Anda akan bisa bekerja secara akurat dan cepat. Sehingga nanti Anda bisa mencapai level yang tertinggi, ya, spontan dan otomatis. Kalau ada sistem seperti ini, ya spontan otomatis. Pak, ini nggak sesuai dengan keilmuan ini, ya. Menurut teorema ini, menurut kaidah ini, kalau kita seperti ini, maka hasilnya tidak bisa optimal. Nah, ini contoh kemampuan naturalisasi. Termasuk komunikasi. Kalau Anda komunikasinya monoton, misalkan. Kalau saya bicara, misalkan bahasanya monoton. Imitasi, bekerja dengan meniru. Nah, itu adalah spontan. Pak, tolong ya, intonasinya tidak seperti itu. Intonasi seperti itu adalah intonasi yang monoton. Nah, ini contoh. Nah, berkaitan dengan sikap, ya, berkaitan dengan sikap, menurut si Cradwell, ya, ada beberapa tingkatan di dalam sikap. Harapannya nanti kita semua bisa mencapai di sini, menjadi karakter, menjadi profesi. Apa karakter dari mahasiswa yang profesional? Yaitu mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang inovatif, ya, sehingga bisa mencapai visinya UNJ. Visinya UNJ apa? Menjadi universitas yang unggul, yang didasarkan pada apa? Iman, ya, ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiawan. Untuk bisa mencapai visi ini, maka mahasiswanya, dosennya, ya, teknisinya, karyawannya, semuanya harus mempunyai unggul di sini. Yaitu apa? Kritis, kreatif, inovatif, ya, sehingga kita bisa membangun sebuah inovasi-inovasi baru. Oke? Intronya bisa ditangkap semuanya? Bisa, Pak. Kita lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan masalah transformasi digital. Ini saya perkenalan dulu ya. Transformasi digital. Ada yang pernah dengar kira-kira? Apa sih kira-kira transformasi digital itu? Mbak Farah, kira-kira menurut Mbak Farah transformasi digital itu apa, Mbak? Terima kasih atas waktunya, Pak. Izin menjawab. Menurut saya transformasi digital itu merupakan perubahan secara digital yang awalnya semuanya serba manual, sekarang bisa serba praktis, instan, dan lebih memudahkan kehidupan manusia seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Yang berikutnya Mbak Anastasia ya. Anastasia, apa menurut Mbak Anastasia apa sih transformasi digital itu? Ini makanan apa nih kira-kira ya? Apa Mbak kira-kira Mbak? Kalau menurut saya perubahan dari manusia yang awalnya bekerja secara manual jadi dibantu oleh berbagai teknologi sehingga tuh hasilnya tuh cepat, mudah, dan instan. Oke, terima kasih ya. Perubahan teknologi ya. Muhammad Altof, kira-kira menurut Anda apa nih kira? Kata kuncinya apa nih? Transformasi digital itu. Kalau menurut saya itu perubahan teknologi dari analog ke digital. Jadi kayak dulunya itu masih pakai yang manual gitu kayak mesin-mesin biasa, sekarang udah mulai pakai
alat-alat yang lebih digital seperti HP dan sebagainya seperti itu. Oke, perubahan teknologi dari analog ke digital. Nah, sekarang kita bahas ya. Transformasi digital itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu transformasi, ya. Yang kedua digital. Transformasi itu saya ilustrasikan di sini nih. Ini gambar apa nih kira-kira? Perubahan dari ulat ya menjadi kupu-kupu. Ini adalah transformasi, perubahan. Yang kedua adalah kata digital. Digital itu berasal dari kata digit. Nanti kita bahas satu persatu. Apa itu transformasi? Mungkin bagi teman-teman tertentu yang suka film Transformer, ya transformasi itu ya seperti ini nih. Kalau anak saya ditanya transformasi, jawabnya ini ya. Siapa ini namanya? Ada yang tahu nggak? Optimus Prime. Optimus Prime. Nah, ini hafal nih kan. Lawannya Optimus Prime siapa? Megatron. Nah, Megatron. Ini penggemar Transformer ya. Transformer yang baru udah keluar belum, Mas? Belum, makanya masih lama. Masih lama ya? Iya. Masih di konsep mungkin ini ya. Konsepnya seperti apa ini ya? Nanti Optimus Prime-nya ketemu dengan siapa? Nah, ini adalah transformasi. Dari sebuah kendaraan atau truk ya menjadi sebuah robot. Demikian juga sebaliknya. Dari robot bisa berubah menjadi truk ya. Nah, sekarang kita bahas. Ini hanya ilustrasi saja. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi itu adalah perubahan rupa. Bisa bentuknya yang berubah seperti tadi ya, dari wujud aslinya truk menjadi robot ya. Dari wujud aslinya adalah telur ya, berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Itu adalah transformasi. Bisa yang berubah sifatnya. Anda dari kecil sifatnya kekanak-kanakan sampai sekarang menjadi remaja, itu juga mengalami perubahan ya, transformasi sifat. Dari fungsinya, yang tadinya sebagai truk itu untuk kendaraan, berubah menjadi robot itu untuk melakukan kegiatan yang lain. Dan sebagainya. Ini adalah transformasi. Transformasi itu adalah perubahan terhadap sesuatu hal atau keadaan. Apa yang berubah bisa fisik, bisa non-fisik. Setiap perubahan mesti ada konsekuensi. Setiap perubahan itu perlu adanya adaptasi. Nah, bagaimana dengan perubahan digital ini? Kira-kira dengan perubahan digital ini apakah kita sudah siap atau belum ya? Nah, sehingga kita perlu untuk mempelajari mata kuliah transformasi digital. Ini kira-kira ya, sudah jelas semuanya transformasi? Sudah jelas, Pak. Nah, sekarang yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan digital? Digital berasal dari kata digit. Ya, apa itu digit? Digit itu angka. Digital juga berasal dari kata bit. Ya. Bit itu singkatannya binary digit. Apa yang dimaksud dengan binary digit? Ya, yaitu penggambaran dari suatu bilangan yang hanya terdiri angka 0 dan 1 atau bilangan biner. Sehingga biasanya digital disimbolkan dengan angka 0 dan 1. Sebenarnya tidak harus selalu angka 0 dan 1, tetapi kondisi on dan off. Sebenarnya digital itu lahirnya udah sejak manusia lahir. Karena manusia lahir itu jenis kelaminnya ada apa? Laki-laki dan ada perempuan. Ini digital. Kalau tidak laki-laki ya mesti perempuan. Kalau tidak perempuan mesti laki-laki. Yang kedua, Tuhan menciptakan makhluk itu hidup dan mati. Itu digital. Menciptakan siang dan malam, itu juga digital. Menciptakan surga dan neraka, itu juga digital.
Sebenarnya bilangan digital sudah sejak lama ya. Digital sebagai sebuah sistem yang berbasis pada angka biner. Nah, sekarang digital menjadi sebuah konsep. Menjadi sebuah konsep teknologi yang berkembang pada masa kini dan masa depan. Nah, oleh karena itu nanti kita perlu mengantisipasi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat transformasi digital, apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Transformasi digital adalah proses teknologi ya yang berkaitan dengan perubahan penerapan teknologi digital dalam aspek kehidupan. Ya, tadinya yang sebelum adanya teknologi digital, kita kebanyakan menggunakan teknologi analog. Sebelum kita menggunakan teknologi analog, kita menggunakan teknologi yang lebih rendah lagi ya. Nah, transformasi digital mendesain ulang apa yang didesain ulang ya, organisasi. Organisasi itu bisa perusahaan, bisa sekolah, bisa negara, bisa organisasi non-profit dan lain sebagainya dalam menggunakan teknologi, sumber daya manusia, proses untuk mengubah kinerja bisnis. Jadi arahnya di sini. Arahnya adalah perubahan bagaimana untuk meningkatkan kinerja. Jadi awal mula teknologi itu awal mulanya memang untuk bisnis ya. Hampir semua teknologi arahnya ke sana. Kalau tidak teknologi bisnis militer, ya bisnis untuk komersil. Hampir semua teknologi awalnya di situ. Nah, transformasi digital merupakan pengembangan dari kompetensi digital yang berubah menjadi apply digital. Nah, sekarang karena sudah menjadi sesuatu yang sangat umum, kita membutuhkan yang namanya transformasi digital. Nah, kalau kita lihat poinnya apa saja, ada banyak nih. Berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan data, berkaitan nanti dengan IoT, berkaitan dengan automation, berkaitan dengan networking. Nah, cirinya apa nanti ya? Di revolusi industri yang sekarang ini nanti kita lebih banyak di sini. Bagaimana nanti kita menggunakan sistem penyimpanan cloud ya, cloud computing, cloud storage ya, 3D printing dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di revolusi industri 4.0. Oke, kenapa sih kita harus melakukan transformasi? Ini salah satu pesan dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Joko Widodo, atau lebih dikenal dengan nama Jokowi. Apa pesannya? Pesannya sederhana. Mungkin bagi orang biasa pesan ini tidak menarik gitu ya. Tetapi bagi orang yang mau berpikir ini sangat menarik. Dunia sekarang ini ya, ini kalimatnya Pak Jokowi kadang-kadang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Mohon maaf, biasanya para pejabat itu tidak menggunakan itu ya, bahasa yang baik dan benar. Kalau kita lihat bahasanya coba. Di dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat kalahkan yang lemah ya. Tetapi yang cepat akan kalahkan yang lambat. Kita nggak usah melihat Pak bahasanya belepotan ya. Enggak apa-apa. Kalau saya biasa ngecek skripsi ya, kalau baca kalimat ini ya saya minta perbaiki gitu ya. Intinya apa ya? Intinya kita tangkap ya. Di sini yang dibutuhkan ke depan adalah masalah apa? Masalah kecepatan. Cepat. Tentu saja tidak hanya sekedar cepat. Cepat, tepat, akurat. Cepat saja tapi salah ya percuma. Cepat tidak akurat juga tidak penting ya. Oke, ini yang pertama dari Pak Jokowi. Yang kedua apa? Ada yang kenal nih kira-kira siapa ini? Udah tak tuliskan di sini ya. Jack Ma, yaitu founder dari bisnis Alibaba. Apa yang disampaikan oleh Jack Ma? Bisnis yang tidak segera beradaptasi dengan era digital, maka akan tersingkir. Termasuk
university. Saya yakin ke depan university kalau kita tetap model perkuliahannya seperti sekarang, mungkin university itu akan menjadi museum. Universitas kalau tidak melakukan perubahan terhadap ini, maka akan terjadi musnah. Karena ke depan para industri pemakai jasa tenaga kerja tidak butuh ijazah. Yang dibutuhkan adalah kompetensi. Anda itu bisa apa? Tidak ditanyakan ijazahnya mana gitu ya. Ini ke depan ya. Tapi sampai sekarang belum. Kalau sekarang jangan sekali-kali nggak punya ijazah, nggak bisa daftar ya. Berikutnya siapa ini? Tokoh siapa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? CEO-nya dari Vista Equity Partner ya. Siapa? Robert Smith. Apa yang disampaikan oleh Robert Smith tahun 2015? Semua perusahaan adalah perusahaan teknologi. Apabila perusahaan tidak bertransformasi, maka industri mulah yang akan bertransformasi. Ini menarik nih ya. Ini perkataan para tokoh-tokoh, kadang-kadang ini filosofi nih. Kita nggak bisa mencerna perkataan ini seperti apa namanya kalimat biasa ya. Ini perlu kita cermati dengan kalimat yang tadi berpikir secara apa? Hots. Kalau kita berpikirnya secara lot ya dihafal aja ini. Kalau dihafal nggak ada artinya. Yang berikutnya, ada yang tahu kira-kira ini siapa? Mbak Nanda Dwi kenal nggak dengan tokoh ini? Bill Gates bukan ya Pak? Maaf salah. Ya, bukan Bill Gates ya. Temannya Bill Gates ya. Mas Alif kenal nggak Mas Alif? Steve Jobs Pak. Nah, mantap. Steve Jobs. Tahu nggak kira-kira Steve Jobs itu orang mana? Mbak Rizky. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nanti cari tahu ya. Steve Jobs ya. Ini salah satu tokoh yang sangat fenomenal ya di dalam dunia transformasi digital. Apa yang perlu dikembangkan menurut Steve Jobs ya? Steve Jobs orangnya rasional ya. Kalau membuat pernyataan tidak seperti yang lain-lain tadi, bahasanya singkat, padat, tapi masih perlu pemikiran yang membingungkan. Kalau Steve Jobs pernyataannya sederhana. Di era transformasi seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah fokus. Apa fokus yang harus dibangun? Yang pertama harus membangun tim. Yang kedua harus dibangun culture, budayanya. Yang ketiga, disiapkan infrastrukturnya. Yang keempat, budaya inovasinya ini yang perlu dikembangkan dan mengembangkan manajemen bisnis berbasis digital. Lebih mudah difahami pernyataan dari Steve Jobs. Ini pendiri Apple ya. CEO ya. CEO dari perusahaan yang sangat terkenal yaitu Apple ya. Smartphone Apple. Siapa yang nggak kenal dengan Apple? Siapa nggak yang kenal dengan apa namanya MacBook? Nah ini adalah salah satu produk gadget yang sangat terkenal di dunia, ya pionir ya. Nah kalau kita lihat ya, ini banyak tokoh juga sudah menyatakan ya kesadaran CEO berbagai macam perusahaan. Ini siapa ini? Yang paling kiri? Mas Ardiansah. Siapa kira-kira yang paling kiri? Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg ya. Yang kedua, ini tadi sudah dijawab. Yang ketiga, ini tadi sudah saya singgung juga ini. Mbak Ika. Dalam, Pak. Ini siapa ini? Co-foundernya Alibaba bukan Pak yang tadi? Ya, betul. Ya. Untuk namanya jujur lupa Pak. Mohon maaf. Nah, ya enggak apa-apa, lupa ya enggak. Lupa itu dimaafkan ya.
Anissa, Mbak Anissa. Siapa Mbak Anissa? Mohon maaf, Anissa siapa ya, Pak? Ya, Anissa Anda, Anissa Nur. Anissa Oh, banyak iya. ya ternyata ya. Oke. Yang ini tuh, Pak. Yang ketiga tuh, yang keempat tuh, Pak. Yang ketiga. Ya, Jack Ma bukan? Ya, Jack Ma ya. Yang keempat, Mas Abiu. Ini kalau nggak hafal kebangetan nih. Siapa? Mas Abiu belum tahu juga. Mbak Mahartita, Bukan, Pak. Siapa? Tadi mic-nya rusak. Bill Gates bukan, Pak. Oh ya, betul. Betul ya, ini Bill Gates ya. Oke, Mbak Mahartita yang ke ini kalau nggak ngerti kebangetan ini. Pak Nadiem, Pak. Iya, Mas Nadiem Makarim ya. Kalau teman-teman dosen manggilnya Mas Menteri ini, bukan Pak Menteri ya. Mbak Anissa yang terakhir. Anissa Alifatur. Ini Mbak Anissa nggak ada suaranya. Mbak Wanda? Belum ada respon juga. Mas Alfiano. Siapa Mas? Waduh, Pak. Kurang tahu, Pak, itu, Pak. Kurang tahu. Ini terkenal juga ini. Saya tahu, Pak. Ya, siapa coba? Elon Musk. Ya, ini Elon Musk ya. Ini perlu tahu ya, tokoh-tokoh penting ya di dunia sekarang ini. Ini Elon Musk. Elon Musk itu perusahaannya apa kira-kira? Tesla. Ya, Tesla sama apa yang terkenal? SpaceX. Ya, SpaceX ya. Jadi ini tokoh yang sangat berpengaruh sekarang di dunia ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sebenarnya ada banyak sekali ya tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh terhadap apa? Terkait dengan disruptive innovation. Jadi nanti akan kita kenal, nanti kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan disruptive technology. Ini yang sangat mengerikan sekarang. Jadi teknologi baru itu akan menghapus atau menghilangkan teknologi yang lama. Nah, ini yang perlu nanti Anda ini bisa menjadi sebuah judul tugas akhir ini. Bagaimana fenomena disruptive innovation, disruptive teknologi dalam bidang komunikasi ini penting. Ini salah satu misalkan. Nah, kita lanjut ya sekarang. Transformasi teknologi. Manusia sampai dengan sekarang, umat manusia itu sebenarnya mungkin kita mengalami transformasi teknologi sudah sejak lama ya. Cuma yang berhasil dicatat oleh manusia itu adalah revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, yang sekarang 4.0. Yang 0.01 itu enggak tercatat ya. Sebenarnya ada transformasi teknologi juga ya. Nah, kapan terjadi revolusi industri yang pertama? Yaitu di abad ke-18. Transformasi yang pertama, yaitu dari abad yang masih menggunakan manual, menggunakan tenaga kerja manusia dan hewan, mulai berubah menggunakan apa? Mesin. Mesin yang digunakan adalah mesin uap. Sehingga tokohnya pada abad ke-18, siapa Mas Mohtar? Tokoh terkenal abad 18 yang menciptakan mesin uap. Lupa ini mungkin. Masih berpikir ya. Mbak Imro silakan. Siapa kira-kira? James Bond bukan ya, Pak? James Bond? Kalau James Bond itu 007. Ya, James Kurang Watt. tahu, Pak. Ya, James Watt ya, temannya James Bond ya. Yaitu James Watt ya. Itu bukan itu ya. Kalau James Watt pencipta apa? Jadi pencipta mesin uap di sini ya.
James Watt ya, yang menciptakan mesin uap. Sangat terkenal. Sehingga yang tadinya menggunakan manual berubah menjadi menggunakan mesin. Nah, revolusi industri itu berubah lagi di abad 19. Abad 19 ya, yang tadinya mekanisasi menggunakan mekanik ya, berubah menggunakan elektrifikasi. Mulai ditemukannya mesin-mesin listrik. Siapa tokoh yang terkenal di abad 19? Mas Rizky. Abad 19 siapa sih tokoh yang terkenal? Belum ada tanda-tanda kehidupan. Mas Maulana. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa sih tokoh di abad 19? Alexander Volta, bukan, Pak? Alexander? Volta. Ya, Alexander Volta. Ya, Volta itu penemu apa itu? Spesifiknya saya lupa, Pak, penemu apa? Ya. Kalau nggak salah penemu listrik. Ya, dia dari namanya Volta. Penemu listrik AC. Ya. Sebelum ditemukannya listrik AC itu didahului oleh siapa? Yang menemukan listrik DC siapa? Thomas Alva Edison. Ya. Jadi Thomas Alva Edison menemukan mesin DC, menemukan bola lampu, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan siapa? Oleh Alexander Volta, ya, oleh Gauss, oleh Michael Faraday, oleh Gauss, oleh Hans Christian Ørsted dan teman-temannya, sehingga muncullah revolusi abad 20, abad 19 yaitu berupa elektrifikasi. Yang tadinya menggunakan tenaga uap, kalau tenaga uap mau apa-apa kita harus masak air dulu. Pada abad 19 sudah menggunakan energi listrik. Kita patut bersyukur kepada Alexander Volta dan kawan-kawan. Nah, sekarang pada abad 20 terjadi revolusi lagi, yaitu yang tadinya menggunakan energi elektrifikasi sudah mulai dilengkapi dengan otomasi. Dengan penemuan mikroelektronik, ya, komputer dan teknologi komputer. Nah, abad ini disebut sebagai revolusi industri 3.0. Siapa penemunya yang terkenal? Penemu transistor yang terkenal, yaitu Schottky, penemu dioda Schottky yang cukup terkenal, ya. Penemu transistor, ya, penemu microcontroller dan lain sebagainya. Ini adalah revolusi industri abad 20. Nah, sekarang ini kita berada di mana? Di abad 21. Kita tidak lagi berada di automation, walaupun automation di Indonesia masih belum terlalu populer, ya. Kita sekarang sudah masuk ke era yang namanya otonomi, yaitu revolusi industri 4.0. Besok kita bahas, ya, tentang revolusi industri, ya, pada minggu depan. Cirinya apa di sini? Ya, ada cyber physical, ada Internet of Things, ya, ada printer 3 dimensi, ada artificial intelligence, ada machine learning, ada big data, termasuk ada cryptocurrency. Ya, ini yang sekarang lagi populer, ya, teknologi blockchain. Nah, ini yang sangat populer, yang ini ada di revolusi industri 4.0. Minggu depan kita akan membahas tentang apa? Revolusi industri, ya. Tadi sudah kita singgung di awal tentang revolusi industri yang terjadi. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau dikomentari, silakan. Saya kasih kesempatan. Cukup? Ya, silakan Mas Raffi, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Mas Raffi.
Kalau dari saya sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Oke. Ada. Lain silakan dari Mbak-mbak atau Mas-mas yang lain. Belum ada? Kalau belum ada, ya saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Ini pertemuan awal ya, tidak perlu panjang lebar ya. Insya Allah nanti saya upload videonya supaya nanti yang belum ikut ya nanti bisa ikut. Ini sudah 44 berarti masuk semua ya. Jadi nanti di presensi saya asumsikan semuanya masuk, nggak perlu saya presensi satu-satu ya. Terima kasih ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Terima kasih Pak Ali.